Halo semuanya, selamat datang di Infact. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, mungkin kalian bingung nih, kenapa sih kita namain Infact gitu ya? Nah, mungkin sebelum aku ngejelasin lebih lanjut tentang Infact, aku mau perkenalan diri dulu nih. Halo semuanya, nama aku Jacqueline dari Sekbid 5. Di sini aku nggak sendirian, aku ditemani sama partner aku dari Sekbid 5 dan Sekbid 3. Mungkin boleh perkenalan diri dulu nih. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Kathleen dari Sekbid 5 bersama Cijek. Dan di sini juga aku ada sama teman-teman dari Sekbid 3 nih. Oke, halo semuanya, nama aku Talenta Kurniawan. Aku dari Sekbid 3. Nah, di Sekbid 3 ini aku nggak sendirian, aku punya partner nih. Boleh coba? Halo teman-teman semuanya, jadi perkenalkan nama aku Piren dari Sekbid 3 juga bersama Kota Len. Nah, itu guys teman-teman aku yang bakal nemenin aku hari ini. Nah, jadi aku mau jelasin singkat dulu tentang Infact. Kenapa sih kita ngambil nama Infact gitu ya? Nah, Infact itu adalah Indonesian Fact, yang berarti itu fakta-fakta seputar tentang Indonesia, guys. Ya betul banget sih. Nah, jadi kalau kalian lihat di virtual background kita ini ada tulisan Indonesia Maju juga nih. Nah, jadi ini tuh adalah tema yang kita ambil untuk Infact kali ini. Nah, jadi kenapa sih kita ambil temanya Indonesia Maju? Nah, itu tuh karena kalau kita lihat di kondisi sekarang ini tuh udah banyak teknologi-teknologi yang canggih gitu. Kayak semuanya itu serba digital gitu. Iya nggak sih, guys? Iya sih. Benar-benar. Nah, oke deh guys. Mungkin kita langsung masuk aja ke fakta pertama ya. Aku pernah dengar nih guys, akhir-akhir ini katanya ada peresmian G20 Indonesia nih. Gimana nih menurut kalian? Kayak kalian ngikutin gak sih beritanya gitu? G20 aja ya. Kalau untuk beritanya sendiri sih, jujur aja kalau kayak di Line Today atau di Babe gitu masih sering muncul dan sekilas sih mungkin aku masih tahu ya, Jack. Cuma kalau benar-benar yang detailnya aku juga masih kurang tahu. Tapi aku nggak tahu nih kalau kayak Kathleen mungkin kamu ngikutin nggak nih, Kat? Aku juga sama kayak Kota Len sih, cuma sekilas-sekilas aja. Cuman aku ada dengar-dengar kalau tema dari G20 Indonesia 2022 itu Recover Together, Recover Stronger. Nah, dari tema itu kita diajak untuk saling bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama, serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Bener banget sih, Zik. Ya. Recover together, recover stronger. Apalagi kita kan makhluk sosial ya gitu, Zik ya. Pasti Betul. kita butuh orang lain gitu ya untuk mendukung kita. Gitu. Kalau dari Piren sendiri gimana nih, Piren? Ya, untuk tentang tentang G20 ini ya. Jadi dengar-dengar itu Indonesia itu memegang presidensi G20 dari tanggal 1 Desember 2021 hingga akhir tahun 2022. Nah, ini tuh lumayan panjang ya, setahun ya gitu ya. Tahunan ya. Ini juga sebenarnya kalau kita ingat-ingat malah sebenarnya ini adalah pertama kalinya Indonesia mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan pertemuan penting. Wow. Bener-bener sih. Keren juga ya Indonesia tuh bisa dapat kepercayaan buat megang G20 ini ya. Iya benar-benar. Jadi tadi kita ngomongin G20 itu, Jack, mungkin kamu sendiri tahu nggak sih, Jack, G20 itu apa, Jack? Menurut kamu? Yang gue tahu ya, G20 itu sebuah forum kerjasama multilateral. Jadi itu kayak banyak negara gitu yang beranggotakan 19 negara dalam satu kawasan Uni Eropa juga. Nah, forum ini tuh dibentuk untuk tujuannya yang seperti tadi Kathleen bilang juga, sama buat mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan eksklusif. Kayak gitu, Tal. Mungkin menurut gue kayak gitu sih. Oh, apalagi Indonesia ya tadi kalau nggak salah Piren ngomong jadi presidensi ya, pemegangnya. Betul. Berarti pasti menurut dari pandangan aku ya, Piren ya, kayaknya kalau ini dilaksanain Indonesia nih secara langsung maupun nggak langsung pasti memajukan perekonomian Indonesia juga ya, mungkin dari UMKM-nya gitu ya. Oke. Karena dia kerjasama multilateral gitu ya kan, Tal. Jadi pasti banyak negara yang bisa bantu juga. Tapi nah, BTW kalian tahu ini gak sih Maudy Ayunda? Maudy Ayunda. Tahu dong. Artis itu ya, Jack ya? Emangnya kenapa deh? Kalian tahu gak? Tahu lah. Tahu kan? Siapa sih yang nggak tahu Maudy Ayunda? Mungkin teman-teman semua yang lagi nonton juga tahu nih ya Maudy Ayunda itu siapa ya. Dia tuh jadi, kalau gue denger dia jadi ini ya, apa namanya, juru bicara bukan sih? Juru bicara? Iya, sempat muncul sih pas itu beritanya, Jack ya. Kalau nggak salah jadi juru bicara presidensi G20 Indonesia ya. Wah, ya. Masih muda, terus berprestasi. Keren banget sih. Keren banget sih ya. Benar.
Jadi Itu pengen pentingnya. jadi mau di Ayunda juga deh, jadi juru bicara pengen nyobain. Harus Makanya rajin itu. belajar itu. Rajin belajar, benar. Pentingnya pendidikan gitu, Jack. Betul, penting banget sih, benar. Ya. Ya kita sekarang ya walaupun online gini juga tetap harus belajar yang benar ya kan? Iya. Karena kan Jangan buat betul masa banget. depan kita juga. Benar, Iya, betul benar. banget. Ngomong-ngomong ya, Jack ya. Dia tadi Yap. kita harus memajukan pendidikan gitu, Jack. Ya. Lu pernah denger nggak nih, Jack? Ada namanya kurikulum baru nih, Jack. Nah, itu juga waktu itu gue pernah denger sih ada kurikulum baru gitu. Kayaknya kalau nggak salah dari guru gak sih? Peren juga taunya dari guru ya? Kayaknya ada Iya, yang aku pernah tahu ngomong dari Pak gitu. Bobi itu. Kalau aku sendiri sih taunya dari berita ya. Soalnya Iya, pas itu sama. sempat muncul ya. Nah, apa namanya, Kat? Kurikulum apa? Kalau nggak salah Kurikulum. namanya itu kurikulum merdeka. Iya, kurikulum benar-benar. merdeka itu. Benar-benar. Gimana nih, kayak menurut kalian pandangannya ada kurikulum baru nanti kayak sedih gak sih? Atau kayak malah seneng gitu? Kalau dari aku sendiri aja kan. Kayaknya cukup ini ya, kayak apa ya? Dinanti-nanti gitu loh. Soalnya dari dulu kayaknya kurikulumnya gitu-gitu, ini kayak ada yang baru kayak Mei sendiri gitu, kayak mencoba. Sebenarnya apa sih yang beda tau? Deg-degan juga sih Nah, sebenarnya. itu pertanyaannya. Aku tadi juga pengen nanya sih, Jack, sebenarnya. Apa sih yang beda? Mungkin Piren tahu nggak, Piren? Yang beda ya. Mm-mm. Nah, jadi di kurikulum ini tuh dia bakal lebih ngembangin soft skill sama karakter ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi ini tuh juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Wow, berarti penting banget ya karakter sekarang gitu harus dikembangin sih, benar juga. Benar. Mau nanya aja nih, Jack. Berarti kalau kita ngebangin soft skill gitu, ini kurikulum merdeka ini berdasarkan minat kita sendiri gitu yang milih pelajarannya atau gimana sih, Jack? Iya sih, kayak berdasarkan minat kita sih. Karena sekarang ya kalau gue lihat juga di sekolah-sekolah juga udah banyak gak sih yang kayak begitu. Jadi kayak nggak ada. Mungkin kalau sekarang kita masih IPA IPS ya kan di Terakasih. Mungkin di sekolah-sekolah lain tuh udah kayak sesuai minatnya gitu mau kemana gitu ya gak sih? Oh, udah nerapin kurikulum prototipe ini ya, Jack ya? Iya betul. Iya. Betul, udah nerapin kurikulum itu. Kalau menurut Kathleen gimana nih? Kayak adanya kurikulum baru kayak jadi sedih atau kayak seneng? Karena kalian tahun depan kelas 11 ya kan? Mungkin kurikulum baru ini kalau misalkan ada kelas 11 gitu ya kan? Ya Iya, ada benar. senengnya sih karena bisa mendalami minat sama bakatnya kita sendiri kan dengan adanya kurikulum merdeka. Jadi kita bisa belajar sesuai yang kita mau. Kalau menurut aku sih gitu. Oke, berarti kita lebih bisa mengeksplorasi diri kita gitu ya, Jack ya? Betul. Oke. Karena emang sekarang kalau gue lihat-lihat ya, karakter itu emang penting banget sih. Karena yang tadi kayak kalian bilang, kita kan namanya juga makhluk sosial kan. Pasti kita butuh sama orang lain nih. Jadi gimana caranya kita harus ngembangin karakter kita yang baik supaya orang lain tuh bisa nerima kita juga gitu. Apalagi nanti di dunia pekerjaan, bener gak sih? Jadi itu penting banget. Apalagi di kurikulum ini kita malah dibuat lebih interaktif lagi aja ya. Dan Iya. kayaknya sih kalau dari tadi ngikutin minat gitu, kayaknya relevan banget ya sama perkembangan zaman kita ini gitu loh. Iya betul sih. Bakalan asik sih kayaknya nih kurikulum merdeka Iya ini. sih bakal asik. Tapi mungkin kita udah lulus gak sih tau? Kayak Aduh, gak sempet jalan nyoba ya. kali. Sayang banget. Iya. Udah gak sempet nyoba sih kita. Oke deh. Mungkin sekarang kita masuk ke fakta berikutnya nih. Kalian tahu kan kalau ibu kota kita tuh mau pindah. Kalian tahu gak sih mau pindah kemana? Kalau nggak salah ke Pulau Kalimantan sih ya. Kalimantan mana sih? Kalimantan Timur bukan sih? Ah iya Iya, sih. benar. Kau Iya. pernah denger gitu, Kat? Beritanya gitu, Kat? Nggak, hanya cuman dikit sih, nggak sampai Kayak mendalam denger kasusnya gitu aja ya? Iya. Oh. Nama ibu kotanya ada yang tahu nggak, guys? Nama ibu kota kita yang baru. Kayak Kalau Nusantara bukan sih? Kalau oh gue iya, kayak pernah baca. Ah iya Nusantara. benar. Iya. iya. Ya kan Nusantara. Ya kan tuh. Sebenarnya kayak kenapa ya alasannya ya ibu kota kita mau pindah gitu? Ada yang tahu ya? Kayak Kalau menurut aku sih, Jack ya, ini kayaknya kalau dari pandangan aku kayaknya penduduk di Pulau Jawa ini kan kita udah tahu ya, kayaknya udah terkonsentrasi semua penduduk Indonesia ini di Pulau Jawa, udah padat banget lah ya. Jadi pasti kayaknya kalau ada ibu kota negara pindah ke Kalimantan, jadi mungkin bisa dibagi jadi lebih rata gitu, Jack. iya sih. Karena emang sekarang kalau kemana-mana juga macet ya sih guys. Kalian kalau misalkan Oh iya. jalan, sekalian ngurangin macet di Jakarta juga ya gitu ya. Iya. soalnya ini gue pernah baca berita gitu ya.
katanya tuh Jakarta itu kota terpadat peringkat 10 di dunia loh guys. Dunia. Gila gak sih? Parah banget. Iyalah. Itu Bang nggak usah disurvei juga, kita udah ngerasain sendiri aja kan. Iya kan? Udah Jakarta, Iya, aduh, bener banget. kemana-mana Udah kerasa serba banget sih. macet, mobil di mana-mana. Tapi kalau Sebenarnya tapi ada alasan lain gak sih? nah itu aku juga pernah dengar ini ada ancaman kayak geologis gitu Jack, kayak ada bahaya banjir, terus gempa bumi dan katanya ada survei ya tanah turun di Jakarta gitu Jack. Katanya ya survei ini ngambil survei selama 10 tahun dari waktu 2007 sampai 2017. Katanya tanah di Jakarta ini udah turun sampai 35 sampai 50 cm Jack. Dalam kurun Wow. waktu 10 tahun. Gimana Apalagi 5 tahun ke depan gimana puluhan tahun ke depan lagi ya? iya makanya apalagi kan kita tahu ya wilayah Jakarta ini kan terancam sama aktivitas gunung api Krakatau ya terutama ya, dan berarti itu berpotensi banget untuk bumi apa tsunami gitu ya Jack ya. Iya sih, benar banget sih. Iya sih, pastinya karena kita tahu ya Jakarta terlalu padat ya. Banyak perusahaan kayak gedung-gedung tinggi juga guys di Jakarta, jadi ya itu salah satu alasan. Apalagi Kalimantan lahannya masih besar ya Jack ya. Nah, iya sih, besar banget, malah banyak hutan gak sih kayaknya di situ. Jadi mungkin Iya, tuh bener bisa. Jadi lebih ini kan, lebih apa namanya? Istilahnya lebih lebih hijau. Semoga Ya, aja ya oksigen- ibu kota oksigen baru lebih kita nanti tersedia. nggak jadi kayak Jakarta gitu ya, Ya, padat semoga gitu. dirawat dengan baik gitu ya. Ya benar-benar. Nah, betul. Karena itu penting banget juga. Iya benar-benar. Oke deh guys, mungkin itu fakta-fakta nih yang bisa kita kasih ke kalian semua tentang Indonesia. Nah, untuk terakhir kayak gue pengen nanya kalian deh, kayak kalian ada gak sih tips atau cara-cara supaya gimana tuh Indonesia tuh bisa lebih maju gitu, kita harus ngelakuin apa gitu, mungkin bisa dari Piran dulu. Kalau untuk Indonesia maju ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang hal maju ya, sebenarnya jangan jauh-jauh deh dari individu kita dulu. Nah, kalau misalnya diri kita tuh mau maju, berarti kita tuh harus mencoba hal-hal baru ya kan. Nah, sama Indonesia juga kalau memajukan Indonesia juga begitu. Nah, kita sebagai sebagai anak bangsa harus berani ngecoba hal baru. Nah, untuk bisa ngecoba berbagai macam hal gitu, berarti kita juga butuh pendidikan yang memadai, ya kan? Jadi supaya istilahnya ya pengetahuan udah ada, tinggal coba bisa kesini nggak? Nah, kita coba hal-hal baru gitu. Betul sih, aku setuju sama Iya, Piran. benar. Kalau Penting dari sih. Catherine gimana nih? Sama sih kayak Piren, terus aku juga mau tambahin karena kan dunia pendidikan itu penting banget kan ya. Jadi itu kita nggak boleh males-malesan, apalagi karena online. Ya, Bukan berarti bisa males-malesan. Jadi harus bisa rajin, kayak offline jasa, bisa ngejar mimpi, biar kayak mau di Ayunda tuh. Sama iya betul. cara. Benar. Oh dari lu sendiri gimana nih Jack? Ya kalau gue sih sama tadi kayak kalian, mirip-mirip kayak ya gimana caranya kita harus mulai dari diri kita dulu kan. Kita harus mikirin kayak kita mau buat apa nih buat negara kita mau buat apa nih buat bangsa kita ya kan. Dari diri kita sendiri yang udah berpikir positif, maka kita udah tahu ke depannya kayak kayaknya gue harus gini. Karena kita yang masih muda, kita banyak PR-nya guys buat ke depan, kayak kita mau bikin apa buat negara kita mau bikin apa supaya negara Indonesia juga jadi maju gitu ya kan. Karena kalau sekarang gue lihat Indonesia tuh udah agak kalah sama negara-negara lain karena teknologinya itu negara-negara lebih canggih ya sih guys. Iya, Iya. udah mulai masuk ke 5.0 ya Jack ya, negara-negara lain Iya. juga. Iya kan. Makanya itu penting banget Setuju, buat setuju. kita mikirin gitu ya kan. Semua harus mulai dari diri sendiri dan niat sih. Kalau menurut gue sih gitu. Jangan disia-siain lah ya masa-masa Betul. muda ini. Teknologi juga digunakan gadget dulu gitu kali Jack ya. Iya. Kita bisa baca berita, artikel, nambah pengetahuan lah gitu ya. Iya. Iya benar. harus Sosmed tuh manfaatin. membantu banget, tapi jangan disalahgunain buat perangkatan ya. Iya. Betul sih. Oke guys, jadi mungkin itu sekian dulu info-info seputar tentang Indonesia dan tips-tips gimana supaya Indonesia mungkin bisa lebih maju gitu ya. Sampai bertemu di lain waktu ya guys. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Bye semuanya.